Aku nggak kenal sama dia, cuman taunya memang yang sesama musisi Banyuwangi kan pasti saling berhubungan ya, kayak dia juga pernah juga rekaman di rumahnya mantan suami juga pernah, cuma aku nggak kenal, cuma sekedar tahu aja. Gila. Gila. Dia itu hanya profesional kerja, tapi ternyata ya begitulah. Ya Allah, kasihan banget kamu, Mbak. Ada yang ngelabrak dia, nggak ada keluar-keluar. Aku bener-bener pasrah, aku bener-bener kayak ikhlas gitu kak waktu itu. Karena percuma kak, kalau orang udah selingkuh mau digimana pun juga bakal tetap kayak gitu. Karena sebelumnya memang sudah terjadi berkali-kali dan nggak pernah berubah kak. Jadi pas saat sama si itu, ya udah aku ikhlas aja, sudah ambil gitu. Jadi memang banyak sekali, banyak ini cewek, gak cuma dia doang sebelum nikah sama yang dia ini ya gitu. Pas ketahuan sama aku, perselingkuhan terjadi itu Mbak Ade ini masih terikat pernikahan dengan Abang R atau seperti apa kak? Faktanya yang kakak ketahui waktu itu. aku sih nggak tahu ya kak, aku nggak tahu. Aku cuma taunya ya dia udah ada anak aja, udah gitu aja. Aku nggak tahu dia udah punya suami lagi atau masih sama suaminya, aku nggak tahu. Kenal sosok Raisa sendiri nggak sih kak? Aku sih nggak kenal kak, cuman ya memang karena berita ini muncul jadi dengar dari teman kayak gitu-gitu aja sih. Kalau sebelumnya memang nggak pernah tahu gitu, nggak kenal. Sekali juga belum pernah ketemu ya, Kak? Iya, belum pernah ketemu juga. Nggak pernah Kasihan. Nikah sama suami kakak sekarang, mengesahkan pernikahannya di akhir 2025 dengan mantan suaminya Lita sendiri. Jadi gini, jangan maksudnya membawa mantan yang memang itu sudah tidak ada ikatan ya. Mohon maaf karena sudah. Oh, foto udah nggak ada ikatan yo podo Pak De. Yo ora ono ikatane to. Resa. Ojo ngomongi mantan. Mantan yang perempuan nggak boleh diomongin. Mantannya dari suami. Lah ini kan mantannya dia yang diomongin terus sama dia ini loh. Sama kliennya sampean. Ki piye to Pak De? Ya. Dulu jangan dibuka lagi ya. Ya jangan dulu dibuka ya ojo ngomong. Cangkemmu ya ditutup. Nah itu kan tadi sudah dijelaskan di awal, jangan diulang lagi. Jadi pernah dikasih, sekarang kan sudah tidak pernah dikasih. Yang berapa Pak? Ya Allah. Kan udah nikah. Nanti lip tamporiannya besok, lusa, Senin. Ya ampun gimana sih? Parah banget sih sumpah ini mah. Orangnya udah nikah. Umur anaknya nggak sesuai dengan pernikahannya. Ini aja dipertanyakan itu anaknya siapa? Saya mau bertanya ya Pak pengacara, itu anaknya siapa Pak? Kira-kira Pak, coba Bapak bisa jawab nggak? Dan ini kan udah lama loh kejadiannya loh, ya kan? Ya. Males sih aku ngerungokno suarane wis males sih. Ih, Lita Asyari ini cantik loh guys. Jadi dia ninggalin Resa ini dulu istrinya ini. Wah. Memang benar kalau aku di-report itu karena dianya selingkuh, memang benar. Di tahun 2023 awal. Tahun 2023 awal. Makanya aku kaget juga. Kalau terkenal itu kayaknya masih belum ya kayak, karena followers aku juga masih sedikit sih kak sebenarnya. Oke, aku ceritain dulu ya awalnya kenapa bisa jadi influencer. Mungkin karena pertama kali itu aku pingin mandiri secara finansial kayaknya ya kak ya. Terus juga aku seneng gitu kalau berbagi hal positif lewat konten yang aku berikan.
Terus juga awal mulanya itu karena kondisi hidup aku tuh yang berubah. Jadi aku itu ingin produktif dan juga pengen berkarya. Kasihan lo Seperti itu. Dan dia. pengen buktiin juga ke diri sendiri kalau aku nih bisa loh gitu, tanpa bergantung sama orang lain. Itu sih Kak. Terus ceritanya kenapa bisa jadi dari awal itu kan sebenarnya aku Kasihan nih sih. kerja juga. Nah, aku sempat kerja di Jakarta Kak. 3 sampai 4 tahun aku di Jakarta. Apa sih Kak yang maksudnya mendorong Kakak akhirnya lebih memilih terjun ke dunia entertainment? Nah, cuma kan di Kasihan sih, Nggak gila jelas aja banget ya, sumpah. Ya Tapi Allah. setelah statement itu muncul, saya sebagai ibunya Aldan dan orang yang bertanggung jawab penuh untuk anak saya bertanya, kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati Alah, bel gedes. Bel gedes. Nggak ada. Racoyo. Apa ini? Nikahnya juga cuma nikah siri, nggak diakui negara, woi. Nggak diakui negara ya, maaf ya. Kamu nikah siri toh. Terus kamu tinggalin. Kamu memilih yang lain, pria yang lain. Nggak, udah. Bel gedes. Enggak. Sopo jenenge Darwatun, sopo kui? Darwatun. Yang salah jam berapa? Jam 10, ntar lagi. Jam 10, setengah 10 aku jalan, 1 jam lagi. Nikah siri kan? Coba kita dengar dari pengacaranya si Reza Rosano. Oke. Yang meminta Wah, pernyataan. meneng cangkemmu iku ojo kakean mangap. Tak sawat sendal baki aku e. Sawat sendal baki aku mendem kowe yo. Kakean cangkemmu iku lho. Banyak komentar-komentar yang Iki loh. Bang Riko namanya ya. Bang Riko sama mau berhadapan dengan saya, mau nggak ayo? Oh lho iki Riko sik duduk sing iki. Bentar saya. Pengacara nih sopo Mas Ronald, pengacara Reza Rosano. Keren ini Mas Ronald ini. duluan ya Bang. Langsung aja ya. Reza seperti apa akhirnya kasus Gini, kenapa saya kemarin? Tunggu sebentar, mana sih? Sejujurnya saya juga sependapat dengan netizen mau tanya papanya siapa. Tapi in kasu karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Sebentar. menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan perdata dengan ibunya, serta ayat biologisnya yang bisa dibuktikan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Potensi itu besar sekali, tapi Reza ini mau tanya ke siapa kalau ibunya masih belum mengakui. Yang tahu bapak ini kan ibunya tuh, logikanya. Mungkin next bisa tahu ibu sebetulnya bapak saya siapa sih? Sekarang siapa manusia bang yang dilahirkan di muka bumi ini yang nggak mau tahu bapaknya bang? Sekarang saya tanya, kecuali Maryam ya, Yesus Kristus sebenarnya bapaknya itu. Ini Reza ini enggak begitu. Sano Reza Reza dititipkan Belum tahu. Ayah biologisnya belum tahu. keluarga besar ya? Abang tahu apa? Sebagai keluarga. Ini tahu. Artinya kan kalau abang tahu, semua orang ada penggiatan bahwa kemarin juga ada nama Aji Pangestu siapa Aji. Iya, segala macam disebutkan. Bukan Aji. Bukan Aji kan abangnya Mamski di Abang None, Aji Pangestu. Tahun-tahun segitu itu 94 95 kita None Abnon bareng. Terus kalau tahun 99 pacarnya Aji beda kok, bukan. Aku inget banget pacarnya Aji itu ada. Aku kenal orangnya. Aku tahu bukan si Mbak D ini, bukan. Aji Pangestu ya. Bukan. Terus lanjut. Dia galakan apa gitu mungkin? Dipertegas lagi. Bukan. Itu saya nggak punya hak untuk menyampaikan, terkecuali Reza sendiri yang meminta di kemudian hari setelah dia mendapat pengakuan dari ibunya. Bukan Aji. Secara norma dan kaidah hukum agama saya sebagai orang Islam, saya kan nggak boleh nanti melakukan fitnah atau salah. Saya mau kok.
saya ingin sebetulnya harusnya kan secara undang-undang kan sudah dilindungi anak ini kan sama bapaknya. Betul. Bisa jadi bapaknya pun yang nggak tahu itu kemudian tahu kalau itu anaknya Resa, bisa jadi juga akan bertanggung jawab. Harapan saya kan begitu kan, karena kasihan anak ini kan. Tapi dari kalangan entertainer juga kan Kurang tahu itu. Yaitu ini kan kecerdasan teman-teman wartawan untuk membedah ya, gitu loh. Untuk menjebol pagar yang sudah saya kunci ini kan ini. Kalau itu saya takut nanti itu memfitnah orang. Betul. Tapi mungkin bapaknya ada menghubungi bang setelah rame-rame kasus ini. Nggak ada. Ayah biologisnya Reza mencoba menghubungi keluarga. Nggak ada. Tapi ya insya Allah mungkin bapaknya juga nggak sadar nanti, terkecuali nanti kalau semuanya nantinya akan diminta dan oleh Reza setelah ketemu dengan ibunya ya, mungkin dia juga nggak akan masalah, mungkin bapaknya akan. Kenapa nggak ketemuin sih? Gue bingung deh. Kenapa sih Mbak D nggak ditemuin aja Mbak D? Kenapa kok mau nemuin aja loh? Berat banget rasanya. Lipstiknya nanti hari Senin ya, dari Temporia. Tenang aja say, nanti gue sepil lipstiknya pas lagi ambiar ya. Kenapa kok belum diketemuin ini loh? Aneh banget sih. Datang. Insya Allah tidak semua orang itu tidak bertanggung jawab. Karena saya selalu husnuzon sama Sang Hak. Insya Allah tidak semua orang itu tega melakukan seperti Dinada lah, kan gitu. Jujurnya saya juga sependapat dengan netizen bahwa sebetulnya istrinya itu minta kepada Reza saya jangan dilibatkan. Ada buktinya Pak? Ada buktinya. Kita akan tunjukkan. Ada buktinya itu. Saya tunjukkan tadi kok. Sudah tunjukkan tadi. Tidak ada penyangalan kepada Reza ini kepada anaknya. Anaknya saja namanya Adan Rizky Rosano. Betul. Reza Rizky Rosano kan begitu. Tidak ada penyangkalan dan Reza itu setiap hari ketemu dengan anaknya kok. Dinafkahi kok. Oh Sano Reza. Sering ketemu bahkan. Itu makanya si orang ini mau bicara membuat argumentasi yang namanya argumentum et misericordiam, menimbulkan rasa kasihan dan rasa iba. Bukan itu yang saya buat ya. Saya ngomong apa adanya situasinya Reza seperti ini. Dan rasa simpati itu adalah konsekuensi logis dari tindakan penjoliman yang dilakukan oleh Dinada terhadap Reza. Betul sekali. Itu betul Pak. sudah Benar. bisa. Ini pengacaranya Reza, salut gua ya, mantap. Mantap mas, sampean mas. Saya chat sama istrinya. Cerita apa kopi pahit? Avansane iki lho ya iku rek. Iya Mas Ronald iki ya omnya, ya kan? Omnya jadi kakaknya. Ibunya sebenarnya neneknya. Nikah siri. Nah, ya nikah siri ini juga masih belum diketahui itu anaknya siapa, tapi yang tanggung jawab ya Reza karena masih Reza yang menikahi gitu loh. Ini si Reza ini hatinya terbuat dari apa ya Reza ini? Sepil bandonya Kak, ya Allah bando lagi. Siapa yang mau bando? Tapi ntar dulu. Kita mau ini loh sayang. Biar ketek gue juga wangi. Vanilla.